Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ada printer Epson seri L120. Epson seri L120. Jadi ini kondisinya sudah saya bongkar ya. Dan ketika printer ini dibawa ke sini, kondisi printer mati. Jadi kondisi printer itu mati. Saya coba nyalakan, mati, tidak bisa hidup. Dan saya bongkar. Kalian sudah tentu tahu ya bagaimana cara bongkar casing dari printer Epson L120 ini. Dan di video-video saya sebelumnya juga sudah ada cara bongkar casingnya ini. Dan setelah saya bongkar, kondisi seperti yang kita lihat sekarang ini, ternyata yang menyebabkan printer ini mati adalah kita lihat di sini ya, kabel ini sudah putus. Kita lihat kabelnya sudah putus. Ini adalah kabel power yang menghubungkan ke adapter sini lalu ke listrik. Jadi yang menyebabkan printer ini adalah putusnya kabel power. Dan ternyata printer ini banyak sekali kabelnya yang putus ya. Banyak sekali kabelnya yang putus. Di antaranya ini kabel sensor dari motor dinamo yang di bawah. Dari motor dinamo yang di bawah sini yang menghubungkan ke mainboard. Ini sensor, kemudian kabel ini juga kabel motor dinamo yang ada di sini ya, yang sebelah kirinya ini sudah putus juga. Ini kemungkinan tikus yang masuk ke dalam, karena biasa memang tikus masuk ke dalam printer. Kerjanya itu makan-makan seperti ini, putus-putusin kabel. Dan di sini juga kita lihat selang pembuangannya. Ini selang pembuangannya juga sudah ompong-ompong, ini sudah bocor-bocor dimakan tikus ya. Jadi banyak sekali kabel yang putus dari printer ini. Itulah sebabnya printer ini mati, tidak mau hidup ketika dihidupkan. Oke, langsung saja kita eksekusi kita sambung-sambung semua kabel-kabelnya ini. Dan kita mungkin akan ganti juga selang pembuangannya ini, yang sebelah sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka mainboard. Kita harus buka dulu mainboardnya ini. Kita cabut dulu kabel. Ya untung saja ini fleksibel, tidak diikut makan ya. Untung saja fleksibelnya tidak ikut dimakan. Dan untung juga ini selang tintanya juga tidak dimakan. Kalau dimakan juga ya mungkin semakin banyak biayanya. Jadi kita akan buka dulu ini mainboardnya, kemudian kita akan sambung-sambung kabel-kabel yang sudah putus-putus. Sebenarnya untuk kabel-kabel ini ada yang jual secara online, ada juga kalian bisa beli online, kalian juga bisa beli di toko
service printer biasanya mereka jual, atau mereka jual yang barang-barang copotan ya. Nah, ini kita sudah buka. Ini jelas sekali ya, ini putus, ini putus yang menghubungkan ke motor dinamo yang di bawah sini, Oke, kita harus buka juga dinamonya. Caranya untuk membuka ini, di sini ada baut. Sini ada baut 2 ya, 1 2. Kita buka itu. Kita gunakan obeng kecil. Oke, kita lepas. Nah, ini ya kabelnya, sambungannya yang tadi ke mesin. Nah, ini sambungannya ke sini, gitu ya. Dan ini kabel yang menghubungkan ke adapter atau power supply-nya. Dan coba kita buka adapternya, kita lihat kabelnya di mana nih. Ini kabelnya, kita cabut dulu. Ini kabelnya sudah sangat pendek ya, kemungkinan sudah tidak sampai nih. Kita tes dulu apakah sampai. Kalau sampai kita bisa langsung sambung saja ke soketnya. Sepertinya sudah tidak sampai. Kayaknya kita harus ganti. Kita harus ganti ini kabel, atau kita sambung juga boleh. Tapi lebih bagus kita ganti. Oke, sebentar kita eksekusi. Dan ini juga kabel yang menghubungkan dari motor dinamo tadi, ini juga putus. Banyak sekali yang putus ya. Kita goyang dulu printernya supaya kabel-kabel yang rontok itu jatuh semua. Nah, kita lihat banyak sekali kabel. Oke, saya rasa sudah aman, sudah tidak ada lagi kabel. Kita cabut dulu ini. Kita akan bergeser di meja solder. Oke, kita lanjut eksekusi kabel-kabel yang putus ini. Saya sudah siapkan ini kabel printer untuk kabel printer Canon ya, bekas kabel printer Canon. Jadi kalian bisa cari printer Canon, kalian bisa ambil kabel-kabelnya ya. Ini juga kabel power printer Canon ya, ini yang sudah printernya sudah tidak dipakai lagi.
Oke, pertama kita akan sambung dulu ini ya. Oke, ini kita sambung dulu ke mana tadi dinamonya. Nah, ini dinamonya ya. Mudah-mudahan masih sampai ini. Tadi saya tidak ukur apakah masih bisa sampai apa enggak ini. Mungkin sebaiknya kita ganti saja ya. Sebaiknya kita ganti agar tidak khawatir sampai apa enggak. Ya, beres situ mas. Ya. Yuk. Jadi ini sudah saya sambung ya. Ini sudah. Dan ini kabel yang panjang tadi ini juga sudah saya sambung. Tadi sebenarnya saya buatkan videonya, cuman entah kenapa videonya error dan tidak bisa diputar. Jadi ini penampakan yang sudah saya sambung ya. Ini kabel yang putus tadi yang panjang, karena ada dua tadi. Ini satu yang untuk dinamo yang saat ini. Ini untuk dinamo yang satunya lagi ya, yang untuk menjalankan rumah catering. Ini dia kabelnya. Nanti dia akan terpasang di mainboardnya di bagian atas sini. Oke, tapi nanti saya tunjukkan perakitannya. Dan ini kabel power sudah tersambung juga. Sama tadi saya videokan, cuman entah mengapa videonya tiba-tiba error, nggak bisa diputar. Jadi tadi ini mana tadi? Ini tadi kabelnya agak panjang, saya putus supaya sisa putusan kabelnya itu bisa dipasang ke sini. Karena tadi ini kabelnya itu putus mentok di sini ya, jadi nggak bisa disambung. Saya putus yang panjang, jadi saya sambung langsung saya bisa masukkan ke sini. Oke, kemudian saya sambung di tengah-tengahnya gini. Kemudian nanti yang ini juga saya akan sambung di sini seperti itu. Jadi ujung sama ujungnya tetap ya, gitu. Intinya kalian bisa pikir-pikirlah bagaimana cara mengakalinya. Ini juga saya cuma mengakali, sebenarnya ada spare part kabel powernya ini. Kalian bisa beli di toko online kalau tidak mau repot. Tapi karena di sini saya untuk menghemat biaya, jadi saya lakukan seperti ini. Oke, kita lanjut. Bila kalian ini sambung, perhatikan, usahakan ini satu menghadap ke atas yang sambungannya. Untuk di ujung sebelah sini dia menghadap ke bawah. Jadi dia berbalik ya, jangan sama-sama seperti ini.
menghadap begini. Jadi satunya kita balik begini. Oke. Dan lalu kita urut kabelnya, kita urut sesuaikan ya. Sebelah sini ini kabel bagian ujung kita sambung ke sebelah sini juga, dan ini menghadap ke bawah ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik itu akan berakibat fatal. Kita kasih flux, lalu kita sambung, kasih timah supaya sambungannya kuat. Oke. Setelah itu kita solder apa? Talakban. Oke, kemudian kabel berikutnya kita urut lagi, jangan sampai kebalik-balik ya. Kita urut dan ini kabel tengah sama kabel tengah. Oke. Sisa satu.
Mantap ya. Sekarang kita coba tes menggunakan multimeter. Apa sudah tersambung baik? Oke. Oke, mantap. Sudah tersambung semua. Sekarang kita tinggal rakit kembali. Oke, tinggal kita pasang semuanya. Kabel-kabel sudah kita sambung. Kita akan pindah di printer. Ya. Pertama kita pasang dulu dinamo ini. Oke. Ini kabelnya kita kasih masuk dulu ke lubang-lubang. Kita langsung pasang apa namanya, kabelnya. Untuk memudahkan kita coba buka saja dulu ini. Ini, nggak kelihatan. Tempat ini. Ya. Ini kita sudah buka, nanti kita pasang kembali. Oke, kita baut dulu dinamonya. Kita, mana bautnya satu ini. Ini kita cari-cari bautnya, nggak ada. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang pambelnya. Lalu
kembali kita pasang ini. Oke, sekarang kita pasang ini mainboardnya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada gangguan sedikit tadi. Ini kita sudah sambung ya. Untuk kabel yang ini kita sudah sambung, dan nanti kita akan putus, kita akan sambung ke dinamo. Oke, tapi kita rakit dulu yang lain. Kita pasang kabel ini ya, yang putus tadi. Jadi dia letaknya di bawah ya, di bawah. Oke, sudah. Setelah itu
Kita pasang sensor ini. Ini sepertinya putus juga nih. Waduh. Kita coba dulu, mudah-mudahan tidak putus. Kita langsung kita tes pakai multimeter saja supaya biar yakin apakah putus apa enggak. Nggak kelihatan tadi. Nampaknya masih tersambung, syukurlah. Ya, sudah. Sensor sudah. Kita pasang lagi ini fleksibelnya. Usahakan kita masukkan fleksibel, kalau sudah pas masuk di lubangnya baru kita tekan ya. Kalau kita langsung tekan belum pas lubangnya, dia akan mengakibatkan terkelupas. Ini konektornya akan terkelupas. Jadi kita pastikan dulu dia sudah pas lubangnya, lalu kita tekan seperti itu ya. Jangan asal tekan-tekan saja. Oke, kemudian kita pasang juga kabel powernya yang kita sudah rakit ini. Kita carikan dulu jalan. Salam. Oke, kita lanjut, kita pasang ini. Yuk. Yuk. Kita gulung-gulung saja. Oke. Kemudian kita tinggal pasang ini kabel yang panjang ke dinamo sebelahnya. Tapi sebelumnya kita periksa dulu ini selang ini, karena ini putus-putus juga ini. Saya akan cari selang penggantinya dulu, karena saya tidak punya selang untuk mengganti ini. Jadi saya gunakan ini selang infus printer Canon IP2770. Kita akan putus dulu ini. Dan ini kita masukkan ke selang seperti ini ya. Kita masukkan di sini.
agak sulit ini karena pendek. Oke, lalu kita masukkan di sini. Oke, kita anggap selesai selangnya. Sekarang kita solder dulu ini. Kita putus di sini. Kita akan pindah ke meja solder. Ya. Kita kupas dulu. Kita kasih flux ya, supaya dia mudah melengket. Kabel yang lama kita lepas, kita pasangkan kabel. Oke, terpasang. Perhatikan ya, di sini di damo ini ada titik merah, berarti menandakan kabel merah juga di situ. Di antara titiknya itu berarti kabel hitam. Oke, kita pindah lagi ke sebelah. Oke, semuanya sudah tersambung. Kita pasang dulu ini. Oke. Sekarang waktunya kita akan tes ya. Kita coba masukkan kabel power. Kita nyalakan. Masih mati ya. Ini masih mati nih.
Saya nyalakan, ini masih mati. Kita coba menggunakan kabel power yang lain. Nyala. Oh, ternyata kabel powernya tadi bermasalah. Mungkin coknya ya, coknya longgar. Oke, kita tunggu apakah printer ini mengalami error apa enggak. Ternyata kita lihat di sini posisi lampu standby normal, tidak ada kedip lampu merah, itu menandakan printer sudah normal. Oke, coba kita tes, lakukan print. Salam. Oke, kita coba lakukan tes print. Apakah printer ini sudah berhasil? Kita pasang dulu anunya, ini penyangga kertas. Oke, kita tunggu proses. Apakah berhasil? Sepertinya ada masalah. Kita cancel dulu. Sepertinya ada masalah di sensor. Kita lihat ya, printer ini coba menarik kertas, namun dia berhenti di tengah, kemudian dia coba tarik lagi. Kita lihat, sepertinya ada masalah di roller. Oke, masalahnya untuk masalah yang kedua ini nanti kita akan bahas di video yang kedua atau video berikutnya. Dan intinya untuk masalah yang awal tadi kita sudah selesaikan semuanya.
yaitu kabel-kabel yang sudah putus-putus dan faktor dia tidak menyala itu dikarenakan tadi kabel-kabelnya putus ya. Jadi kita sudah selesaikan tadi, kita sudah sambung-sambung dan kita sudah pasang kembali. Namun setelah itu, setelah kita pasang printer ini ternyata kita gunakan untuk mencetak, dia menarik kertas setengah kemudian menarik kembali. Seharusnya dia satu kali tarik dia langsung jalan, tapi di sini dia menarik satu kali langsung printer itu kertas itu jalan, lalu dia berhenti di tengah, kemudian dia tarik kembali. Oke, untuk masalah itu nanti kita akan pecahkan di video yang lain. Untuk sementara video ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.